adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Selamat pagi, kembali lagi dalam Sabda Siap Saji, Kamis 27 Oktober 2022. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa melindungi kami. Semoga kami sanggup menghadapi tantangan dalam kehidupan ini karena percaya akan penyertaan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkan tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok, dan pada hari ketiga aku akan selesai. Tetapi pada hari ini dan esok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kalian tidak mau. Sungguh rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan harian Katolik dari Injil tersebut mengajak kita semua untuk melihat secara mendalam tentang ungkapan Yesus tentang Yerusalem. Bahwa sesungguhnya orang Farisi itu sangat membenci Yesus. Mereka membenci Yesus oleh karena Yesus selalu mengecam mereka, mengatai mereka munafik, dan lebih sadis menurut mereka, Yesus melanggar ketentuan adat istiadat mereka. Mereka menolak kehadiran dirinya di tengah-tengah mereka. Dari kebencian itulah dalam hati mereka timbul niat untuk selalu ingin membunuhnya. Namun dengan tegas Yesus sampaikan kepada mereka bahwa seorang nabi harus dibunuh di Yerusalem. Kata-kata Yesus menunjukkan bagaimana ia harusnya mati dan akan bangkit lagi pada hari ketiga. Yesus Kristus adalah wujud nyata Allah Bapa di dunia ini. Dalam Dia dan melalui Kristus, Bapa melaksanakan karya keselamatan manusia yang sangat Ia cintai. Ungkapan atau ekspresi kasih Bapa bagi semua manusia dapat terlihat dari pernyataan Yesus kepada Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Bapa mau menunjukkan kasih-Nya yang begitu amat besar bagi manusia. Sesungguhnya Tuhan masih tetap dan rindu mengusahakan agar manusia terlepas dari belenggu-belenggu dosa dan mau kembali ke rumah Bapa. Akan tetapi hingga saat ini masih banyak orang Farisi yang menghalangi kasih Bapa. Mereka menghalanginya dengan bermacam-macam batasan dan peraturan-peraturan yang dibuatnya. Hal ini menyebabkan kelancaran pertolongan Bapa menjadi terhambat. Mereka sangat membenci Yesus dan tidak senang apabila Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Ungkapan Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengenai kerinduan Allah untuk menyatukan manusia dalam kasih dan sukacita. Betapa besarnya kerinduan Allah untuk manusia hidup dalam kedamaian dan keselamatan. Akan tetapi hal itu justru dihalangi oleh berbagai macam dosa, perbuatan manusia yang terlalu egois, manusia yang menganggap diri benar dan tidak mau Tuhan yang atur. Sehingga kehadiran Yesus menjadi tanda besar bagi kita. Tuhan tidak mau manusia selalu larut dalam dosa dan perbuatan jahat yang menebus
sendiri kesalahan manusia dengan darah putranya Yesus Kristus. Bukankah sikap Allah dalam mengasihi manusia sudah berlebihan dan sudah tidak dapat kita pikirkan secara akal sehat? Di atas semua itu kita harus sadar bahwa Tuhan tidak mau main-main untuk menyelamatkan manusia. Sebab ciptaannya yang paling mulia tidak akan dibiarkannya jatuh ke dalam kuasa iblis yang menghancurkan dan menyesatkan. Mari kita sadar dan bangun untuk mencari jalan kebenaran. Amin.